Dalam memuji Tuhan, ada 4 hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah di mana kita memuji Tuhan. Dan yang kedua adalah mengapa kita memuji Tuhan. Dan yang ketiga adalah bagaimana kita memuji Tuhan. Dan yang keempat, yang terakhir adalah siapa yang memuji Tuhan. Haleluya adalah kata yang sering kita dengar sebagai orang-orang yang percaya dan yang Kristen. Tapi apakah Anda tahu arti haleluya? Haleluya berasal dari 2 kata. Yang pertama, halel, dan yang kedua, ya. Halel artinya untuk memuji Tuhan. Ya artinya bentuk singkat dari nama Allah itu sendiri. Sehingga haleluya adalah ajakan untuk memuji Allah itu sendiri. Maka ketika Anda mengatakan haleluya, berarti Anda sedang memuji Tuhan. Atau Anda sedang mengajak orang lain untuk memuji Tuhan. Pembahasan saat ini adalah tentang memuji Tuhan. Lantas, di manakah kita harus memuji Tuhan? Adalah poin pertama yang harus kita perhatikan. Hal yang pertama yang terlintas dalam pikiran kita, di manakah kita memuji-muji Tuhan? Pasti di bait Allah. Pasti di tempatnya yang kudus. Ya, memang kita memuji-muji Tuhan haruslah di rumah Allah itu sendiri, di bait Allah itu sendiri. Tetapi apakah Anda tahu salah satu rahasia di manakah kita harus memuji Tuhan? Ketika Tuhan Yesus menampakkan diri kepada para murid, bangkit dari kematian, dia memilih tidak untuk bersemayam di bait Allah. Tetapi Yesus memilih bersemayam di dalam diri para murid. Tuhan Yesus memilih bersemayam di dalam diri para pengikutnya. Maka kita adalah bait Allah. Tubuh kita ini adalah bait Allah. Di manakah kita harus memuji Tuhan? Tempat yang terdekat haruslah dari dalam diri kita masing-masing. Disitulah tempat yang pertama kita harus memuji-muji Tuhan. Hal yang kedua yang harus kita perhatikan adalah mengapa kita harus memuji Tuhan. Ya, tentu kita mempunyai alasan-alasan tersendiri mengapa kita memuji-muji Tuhan. Apakah Anda didengarkan oleh Tuhan dalam doa-doanya? Apakah kita diberi kesehatan? Ataukah hal-hal lain sehingga kita memuji-muji Tuhan? Tetapi satu hal yang harus kita ingat adalah mengapa kita harus memuji Tuhan, karena Allah adalah Allah yang perkasa. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang sangat besar dalam perbuatannya yang ajaib. Apakah Anda merasakan keperkasaan Tuhan saat ini? Apakah saudara-saudaraku yang kehilangan pekerjaan juga mampu merasakan kebesaran Tuhan? Ataukah saudara-saudaraku yang harus membayar tagihan bulanan yang besar mampu merasakan keperkasaan Tuhan? Apakah saudara-saudaraku yang kehilangan orang yang terkasih saat ini, kehilangan orang yang dicintai saat ini mampu merasakan keperkasaan Tuhan? Apakah saudara-saudaraku yang sekarang terbaring sakit mampu merasakan kebesaran Tuhan di dalam hidup kita masing-masing? Maka cara kita memuji Tuhan adalah sekaligus sebagai jalan kita memohon kepada Tuhan agar Tuhan segera menolong hidup kita. Maka orang-orang yang terus memuji-muji Tuhan adalah secara langsung mengandalkan Tuhan juga di dalam hidupnya untuk menolong dan memperbaiki kehidupannya saat ini. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah bagaimana kita memuji Tuhan. Ya,
bagaimana kita harus memuji Tuhan. Banyak hal yang bisa kita lakukan dalam memuji Tuhan. Apakah Anda sedang bermain musik? Apakah Anda sedang memainkan ceracap, gambus, kecapi, seruling, dan sangkakala? Ya, memuji Tuhan tanpa batas. Dalam berdoa juga kita memuji Tuhan. Dalam bernyanyi juga kita memuji Tuhan. Lantas, apakah maksud dari semuanya ini? Bagaimanakah kita harus memuji Tuhan? Permainan musik, doamu, dan suaramu menggambarkan gemuruh sukacita. Memuji Tuhan dengan alat musik, dengan suara dan doa-doa kita itu menggambarkan sukacita dan kegembiraan. Maka yang ketiga ini, pujilah Tuhan dengan sukacita dan kegembiraan yang besar kepada Tuhan. Itu adalah cara kita memuji-muji Tuhan dengan rasa gembira kepada Tuhan. Maka pujilah Tuhan sekuat Anda meniup sangkakala. Pujilah Tuhan seindah Anda memainkan gitar dan kecapi. Pujilah Tuhan segirang Anda menari-nari di hadapan Tuhan. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah siapa yang memuji Tuhan? Ya, siapakah yang memuji Tuhan? Bapak Ibu saudara-saudara, yang memuji Tuhan tidak hanya para pelayan, tidak juga jemaat, tetapi semua ciptaan Tuhan, baik yang di langit maupun yang di bumi atau di bawah air. Biarlah semuanya memuji Tuhan. Biarlah segala yang bernapas memuji Tuhan. Ini adalah panggilan kepada seluruh ciptaan Tuhan untuk memuji Tuhan yang perkasa dan yang besar perbuatannya di dalam kehidupan kita. Pemazmur mengatakan, biarlah segala yang bernapas memuji Tuhan. Ya, segala yang bernapas adalah tujuan pemazmur untuk memanggil kita semuanya. Oleh karena itu, barang siapa yang masih bernapas, marilah kita memuji Tuhan sebelum kita susah untuk bernapas dan kita berhenti bernapas. Maka pujilah Tuhan mulai dari dalam dirimu sendiri, karena tubuh kita ini adalah bait Allah. Yang kedua, pujilah Tuhan karena Allah adalah Allah yang perkasa dan besar perbuatannya kepada kita. Pujilah Tuhan dengan rasa sukacita dan gembira karena Tuhan. Biarlah segala yang bernapas memuji Tuhan. Biarlah segala ciptaan Tuhan memuji Tuhan, baik yang di langit, di bumi, atau di dalam air. Haleluya, pujilah Tuhan.